Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, biasa kalaunya undangan selamatan atau kawinan, itu yang diundang abah atau mamanya aja. Lalu misalnya anaknya 4 itu kayak apa hukumnya? Jadi begini ya, walimatul urus, menghadiri resepsi perkawinan itu wajib kalau tidak ada udzur. Sedangkan melaksanakan walimah itu sendiri, resepsi perkawinan sunnah, tapi menghadirinya wajib kalau tidak ada udzur. Udzur di sini bisa udzur hissi, sakit badannya, gak bisa kemana-mana, isolasi mandiri misalnya, atau syar'i, yaitu di tempat walimah itu ada maksiat, ada kemungkaran, ada perempuan jingkrak-jingkrak di panggung misalnya, nyanyi-nyanyi, buka aurat, itu nggak apa-apa kamu nggak hadir, udzur syar'i, kecuali kehadiran kamu akan membubarkan acara itu. Mungkin karena kamu orang terpandang, orang terhormat, wibawa kamu ketika hadir itu pebuhan bulikan turunan misalnya, bagus itu, ada nahyul mungkarnya berarti. Tapi kalau tidak, boleh kamu tidak hadir. Tetapi wajib menghadirinya itu hanya orang yang diundang saja. Kalau yang tidak diundang, nggak boleh. Bahkan menyentuh makanannya untuk memakan hidangan-hidangan yang disuguhkan haram. Itu disebut dengan tataful namanya, tufuli. Menyerawin bahasa Banjarnya. Menyerawin. Tahu bahasa Indonesianya apa tuh? Tamu tak diundang ya? Kepanjangan. Bahasa Banjar pendek, menyerawin, selesai. Enak kita bahasa Banjar. Kalau bahasa Indonesia, tataful, tamu tak diundang. Berapa kalimat? Tamu tak diundang. 4 kalimat. Coba kita bahasa Banjar, menyerawin, selesai. Haram hukumnya itu. Ya, biasanya di undangan itu apa? Kepada yang terhormat Bapak Ahmad garis miring istri. Ada lagi Bapak Ahmad garis miring sekeluarga. Nah, kalau sekeluarga seberapa 6. Kalau istri 2 laki bini, seperti itu. Kecuali uruf. Nah, apa uruf? Uruf itu adat. Kalau seandainya amun abah, amun suami dan istri diundang, itu sudah mencakup sepaket dengan anak-anaknya, apalagi yang masih kecil-kecil misalnya. Itu uruf biasa sudah seperti itu. Sekiranya yang punya acara tidak keberatan. Bahkan kadang dicari. Kenapa berduaan aja datang? Mana anak-anak ikam? Nah, misalnya kan ditulis di undangan, tulis aku dan istri aja. Bukan ada apa-apa, bawa ija juga. Nah, itu ada apa-apa, itu uruf berarti kebiasaan di daerah kita tasamuh, nggak apa-apa seperti itu. Nggak apa-apa itu. Itu nggak dianggap tataful. Kalau memang adatnya seperti itu ya. Ini jadi itu kembali kepada uruf juga. Tapi kalau seandainya sesuai dengan yang diundangan, diberlakukan sesuai yang diundangan, ya nggak boleh. Kayak apa hukumnya kalau kita umpat mandi di masjid atau langgar, tapi kita kada sembahyang dan juga kada membuat duit di celengan yang disediakan? Tergantung ya. Kalau memang di dalam peraturan masjid itu ada bahwa tidak boleh mandi di sini atau memakai fasilitas masjid ini kecuali orang yang sholat di sini. Nah, berarti itu peraturan dari panitia. Maka yang mau mandi, yang mau sholat, yang mau buang hajat adalah orang yang sholat di sana saja. Selain dari itu nggak boleh. Al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu berhak untuk menjalankan syarat-syarat mereka masing-masing. Kalau memang ada peraturan seperti itu, ataupun tertulis juga mandi 2.000, ke WC 1.000. Ya, taruh uang. Tapi kalau mutlak tidak ada seperti itu, WC umum misalnya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau dia mandi di situ, walaupun dia tidak sholat di situ, kalau memang itu fasilitas digunakan untuk orang-orang muslim secara umum, artinya tidak ada persyaratan seperti yang disebutkan tadi, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada persyaratan itu, al muslimuna ala syurutihim, mereka berhak untuk memberikan persyaratan panitia masjid. Paham ya? Sementara ini yang kita lihat hampir tidak semua, tapi hampir itu sepertinya umum, tidak disyaratkan harus orang yang sholat di sana. Ya. Tapi ada di sebagian masjid tertulis tarif mandi.
Ya mandi 3.000 kah? Ke WC 2.000 apa gitu. Nah itu lain lagi ceritanya. Paham? Kalau nggak ada persyaratan itu nggak apa-apa. Tapi yang disayangkan orang Cina kafir itu ikut juga kadang bekamih di masjid, di WC masjid. Nah itulah hebatnya toleransi orang Islam. Nggak ada yang ngelarang, acek-acek ikut numpang ke toilet masjid. Coba kita orang Islam, ada nggak yang mampir ke gereja? Mau buang air? Nggak ada. Apa hukumnya kita melebari semenan di kuburan dari batas lubang kubur yang ada supaya nyaman duduk waktu ziarah di pekuburan umum? Apa termasuk ambil hak orang banyak? Jikalau memang itu mempersempit ruang kuburan, haram hukumnya, karena itu tanah wakaf, bukan milik pribadi kamu. Ya, kalau di situ ada tadyiq, mempersempit ruang, sebelah sana 1,5 meter, sebelah sini 1,5 meter, kalau dikumpulkan 1 meter itu muat satu jenazah itu, haram hukumnya. Hati-hati. Paham? Kalau kamu mau bikin yang seperti itu, silahkan kalau di tanah pribadi kamu. Tapi kalau di alqah, pekuburan umum, wakaf, nggak boleh. Kalau ada unsur tadyiq. Apa itu tadyiq? Mempersempit ruang, sehingga jenazah yang lain mestinya muat jadi nggak muat, gara-gara kamu kelebaran bikin tempat untuk duduk misalnya. Nggak boleh, haram itu, wajib dihancurkan. Ya, maksudnya di ini lagi, dia dihancurkan kalau memang seperti itu. Nah, lain hal kalau milik pribadi ya. Kalau milik pribadi, jika seorang suami yang sudah meninggal, apakah tetap menanggung dosa yang dilakukan oleh istrinya? Orang tuh kalau sudah meninggal nggak ada kewajiban apa-apa lagi pada istri. Iya. Gimana? Mau negur gimana? Dari kuburan pakai mikrofon. Gitu. Ya, kecuali ketika dia masih hidup, istrinya orang solehah, pas kawin sama dia, tadinya kerudungan, nggak kerudungan lagi. Tadinya rambutnya hitam jadi merah dan pink, sekarang campuran merah, pink, biru, macam-macam. Iya. Dulunya tutup aurat, sekarang jadi buka aurat. Siapa yang nyuruh? Laki ulun. Mati laginya. Tapi istrinya tetap seperti itu, nggak berubah. Nah ini mungkin si suami tetap dapat dosanya, karena dia yang merubah istrinya yang solehah menjadi tolehah, jadi jahat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau tidak seperti itu ya nggak masalah. Artinya istrinya tidak baik, suaminya sudah menegur dan dia melaksanakan kewajibannya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalian jaga diri kalian, begitu pula keluarga kalian, istri dan anak kalian daripada api neraka. Sudah dia berupaya, tetapi bininya mu'ul, keras kepala. Lalu dia meninggal, ya istrinya tanggung sendiri dosanya. Suami sudah lepas tangan. Nah, kalau yang pertama tadi kada, terbalik, bininya soleha dirubah menjadi tidak baik. Rambut seorang wanita yang sudah rontok apakah juga termasuk aurat? Naam, aurat. Hati-hati. Makanya hak rambut itu kalau lepas dari kepalamu, perempuan khususnya, karena rambut perempuan aurat adalah dibungkus. Kalau dulu pakai kain, kalau sekarang pakai tisu atau pakai kertas, kuburkan ke tanah. Hati-hati, motong rambut hati-hati. Ya, tetap aurat, rambut perempuan tetap aurat. Lain yang tidak sengaja ya, kita nggak tahu misalnya, kita nggak tahu pas kita mungkin sedang berjalan lalu rontok dan jatuh dari kerudung, nempel di karpet, itu kan bukan salah kita, bukan kesengajaan dari kita. Ini enggak, sudah tahu rambut sendiri dan rontok malah dibuang. Aurat itu, walaupun sudah terpisah dari badan. Jadi harus dibungkus dan dikuburkan. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ya, jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ulun pribadi dan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'ah syamilah khairan wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر ربنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نعظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.